Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKJ Karangalit dalam kebaktian pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sesuai dengan program kerja Komisi Peribadatan tahun pelayanan 2021, maka periode bulan Maret, April, dan Mei, Majelis Gereja akan mengadakan ibadah tatap muka secara terbatas. Ibadah tatap muka akan dimulai pada hari Minggu 21 Maret 2021 yang akan datang. Ibadah akan dilayani 2 kali, pukul 7 dan 9 pagi, yang akan direncanakan dilayankan 2 kali ibadah dengan jumlah jemaat 50 orang per layanan ibadah. Dengan ini ada catatan sedikit, bisa berubah sewaktu-waktu melihat kondisi dan keadaan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, kami Majelis Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang berkeinginan untuk ikut melalui WA Air Hidup online. Pendaftaran dibuka mulai hari ini dan akan ditutup hari Jumat menjelang ibadah tatap muka. Celengan unduh-unduh. Majelis telah mengedarkan celengan unduh-unduh bersamaan dengan pengambilan persembahan minggu. Apabila ada jemaat yang belum menerima, bisa menghubungi majelis wilayah masing-masing atau menghubungi kantor gereja. Persembahan bunga mimbar. Jadwal petugas bunga mimbar Minggu 21 Maret 2021 wilayah Karangalit. Minggu 28 Maret 2021 gereja. Ucapan terima kasih. Segenap majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Pratiwi wilayah Grogol atas persembahan bunga mimbar dan Ibu Septi sebagai perangkai bunganya. Tuhan Yesus memberkati. Laporan persembahan. Minggu 7 Maret 2021, kantong pertama jumlah Rp900.000. Kantong kedua Rp900.000. Persembahan bulanan 33 sampul Rp7.700.000. Ucapan syukur dari NN Rp100.000. Perpuluhan Rp400.000, jumlah Rp10.100.000. Laporan iuran dan persembahan pelayanan bulan Februari 2021. Karangalit Rp1.085.000. Perumda Rp805.000. Grogol Rp760.000, jumlah Rp2.650.000. Laporan persembahan emeritasi, jumlah Rp20.000. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Prapaskah keempat ini, mari kita kembali menghayati akan kasih Tuhan kepada kita melalui pengorbanannya menuju salib. Mari kita membuka hati, menerima panggilannya, kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2, Hai mari sembah.
Ibadah Minggu Prapaskah 4 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara semua. Kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan pribadi, dan berdoa memohon pengampunan Allah. Allah Bapa, sumber rahmat pengampunan, pandanglah senantiasa kami umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengakui dosa kepadamu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatanmu yang menyapa kami umat-Mu. Ampunilah kami. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa yang menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bercerai dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Silakan bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Dalam kasih dan kemurahannya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang mengakui dosanya dan mau bertobat. Inilah berita anugerah itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ke-10. Syukur pada Allah atas kasih karunia. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh rahmat. Sungguh Tuhan, Engkau telah hadir sejak awal ibadah ini, dan Engkau meneruskan kehadiran-Mu, melanjutkan hingga sampai dengan usai ibadah ini. Karena itu ya Tuhan, marilah bersama-sama kami ini Tuhan datang kepadamu dengan memohonkan supaya Engkau memberikan firman-Mu kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang tersembunyi, yang tidak dipahami orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan, dan menjadi terang bagi kami, menjadi kekuatan iman bagi kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Yang demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
ada dua berita anugerah yang paling populer, yang mungkin paling kerap kita dengarkan. Yang pertama diambilkan dari Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Itu yang dulu tercantum di dalam gereja saya di Jogja dulu, yaitu di GKJ Sawu Kembar Kusuman. Dulu di atas dalam aksara Jawa, dalam bahasa Jawa itu dicantumkan berita anugerah ini. Begitu pentingnya ini sehingga menjadi hafalan bagi banyak orang percaya. Lalu yang kedua yang juga sering dipakai adalah Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebagaimana yang tadi sudah kita dengarkan, bahwa itu bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi hanya karena anugerah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri karena perbuatan baiknya, maka ia bisa selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dua berita anugerah ini sekalipun tentu mengandung kebenaran sepenuhnya, karena tidak mungkin orang itu bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai keselamatan. Buktinya apa? Orang yang sesaleh Adam saja, Adam itu orang saleh saya bilang. Kenapa tidak? Kalau ada seorang yang mengasihi kucing misalnya, memelihara kucing begitu banyak, kucing-kucing liar dipelihara dan kemudian dirawat, itu sudah dianggap orang yang begitu baik. Saya kebetulan lihat di YouTube ada yang seperti itu. Wah, ini orang baik. Tetapi Adam itu tidak hanya mengenal dan memelihara satu jenis hewan, tapi semua jenis hewan yang ada di dalam taman. Dan ia juga disuruh memelihara semua tanaman yang ada di dalam taman itu. Jadi pekerjaannya luar biasa, dan ia juga menyambut istrinya dengan baik, diberikan puisi yang indah. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam adalah tokoh yang ideal, tetapi hanya satu kesalahannya, karena ia makan buah yang terlarang, maka ia harus terlempar, terbuang dari Eden. Sering disebut sebagai Firdaus, yang merupakan gambaran tentang surga. Jadi orang dengan satu dosa saja tidak akan bisa masuk ke surga. Jangan menganggap bahwa aku cukup baik, karena apa? Satu dosa saja tidak memenuhi standar untuk kekudusan surga itu. Bahkan gambaran tentang ruang maha suci di dalam kemah suci atau dalam bait suci itu sudah begitu mulianya, orang yang sembarang masuk, apalagi sampai memegang tabut suci, dia pasti mati. Jadi gambaran begitu besarnya kekudusan dari surga itu membuat tidak seorang pun karena perbuatannya bisa selamat. Sehingga memang membutuhkan anugerah. Persoalannya adalah, ini pandangan dari orang-orang yang belum mengenal Allah, lalu apakah perbuatan baik tidak penting? Apakah hanya dengan orang percaya saja pada Yesus, menjadi orang Kristen, lalu kemudian dia selamat, walaupun hidupnya banyak berbuat salah. Sementara orang yang saleh, orang yang hidupnya sungguh-sungguh, yang ingin mengasihi Allah tapi belum kenal Kristus, hanya karena dia tidak percaya, lalu dia masuk neraka. Di mana letak keadilan Tuhan? Ini orang bertanya-tanya. Nah, sebenarnya ada sebuah misteri yang luar biasa yang pada hari ini akan disingkapkan kepada kita, yang membuat kita mengerti bahwa berita anugerah Tuhan ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh sangat berarti. Bukan hanya untuk masa yang akan datang, tetapi masa sekarang. Karena kedua berita anugerah ini tidak mengesampingkan atau meremehkan tentang perbuatan baik. Saya sempat mencoba mengkaji dari mulai Injil Matius sampai Injil Yohanes pun ada, tapi terutama paling banyak dari Injil Matius. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus selalu mengatakan masalah akhir zaman mau masuk dalam hukuman kekal atau dalam
masuk dalam hidup kekal itu hanya ditunjukkan dengan perbuatannya. Orang baik akan menerima upah hidup kekal, orang jahat akan masuk perapian yang menyala-nyala. Itu selalu begitu polanya. Dan ini mengherankan saya ketika saya melihat bahwa pandangan hanya karena anugerah itu dan bukan karena perbuatan baik, itu kok tidak begitu nyambung dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa Paulus ini membuat sebuah teori baru? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena Yohanes 3 ayat 16 maupun Efesus 2 ayat 8-9 tidak menghilangkan perbuatan baik. Karena Yohanes 3 ayat 16 tadi yang kita baca terus sampai dengan ayatnya yang terakhir, itu dinyatakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Artinya, akan jelas dibedakan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat, yang ada terang dan yang tidak ada terang di dalam dirinya. Tetapi gambaran ini juga masalah juga. Kenapa? Kalau begitu orang jahat tidak bisa dong dapat pengampunan dosa. Ini kan akan orang jahat melihat terang, dia nampak semua dosa-dosanya. Lalu dia nggak dapat tempat lagi dong di surga, karena hanya untuk orang-orang yang tidak jahat, hanya untuk orang-orang baik. Bagaimana orang-orang jahat bisa mendapatkan pengampunan dosa? Gak usah pikiran jauh, itu dengan penebusan darah Yesus dan sebagainya. Itu bukan itu yang menjadi berita pada hari ini. Yang menjadi berita pada hari ini adalah bahwa anugerah Allah itu dalam wujud terang. Dan terang itu akan menerangi kita, bahkan kita pun bisa menerangi orang lain. Saya sering menggambarkan bahwa Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Tapi juga Yesus mengatakan, aku terang dunia. Kamu terang dunia karena aku terang dunia. Dan ketika kamu hidup berkaca pada aku, maka kamu akan menjadi terang dunia. Kalau ibaratnya Yesus adalah matahari, kamu jadi bulan, yang tidak tertutup oleh awan, tidak tertutup oleh bumi, yang terbuka, maka kamu akan menjadi terang juga. Jadi sebenarnya ketika orang itu jahat, dia melihat terang, adalah keputusannya. Apakah dia akan meninggalkan kejahatannya karena dia melihat bahwa dirinya jahat, atau dia akan bersembunyi dan membangun tembok-tembok dan melarikan diri dari Tuhan dan berpura-pura Tuhan tidak melihatnya. Itu bukanlah cara yang Tuhan maksudkan dengan memberi terang itu. Tetapi bagi orang yang hatinya memang jahat, maka dia tidak mau untuk mendatangi terang itu. Dia menghindari terang dan dia bersembunyi di belakang, tidak melihat terang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan tentang masalah hukuman. Saudara juga mengenal yang namanya menghujat Roh Kudus. Itu ketika orang itu sudah menolak sedemikian rupa Roh Kudus, sampai Roh Kudus tidak lagi mau bekerja dalam hatinya, sehingga ia tidak mau bertobat. Orang yang seperti itu tidak mungkin diampuni. Kenapa enggak diampuni? Bukankah semua orang yang berdosa bisa diampuni? Iya, kalau dia bertobat. Persoalannya ketika orang itu sudah mengeraskan hati sedemikian rupa dan tidak mau mendengarkan Tuhan, maka di situ kemudian dia sudah menutup diri terhadap terang itu dan tidak mampu untuk menjadi terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 2 itu juga ada 8, 9, 10 dinyatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesungguhnya Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan sebuah berita anugerah yang
sangat ajaib. Karena Allah yang begitu sempurnanya, Putra Allah yang begitu sempurnanya, itu dikorbankan demi kita yang berdosa. Dan kita bisa menerima anugerah hidup kekal ketika kita percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus yang memanggil, ikutlah aku, berarti ditunjukkan dengan kehidupannya yang mengikut Yesus. Itu adalah berita anugerah yang luar biasa. Tetapi ada satu berita anugerah lagi yang saya mau sebutkan, yang tidak berhubungan langsung tentang keselamatan, tetapi berhubungan dengan pengabulan doa. Nah, ini biasanya orang-orang suka ya kalau doa dikabulkan. Ini seringkali orang tidak mengamati ayat ini, atau bahkan karena tidak percaya atau tidak mengerti, coba dilupakan saja. Ini ada di dalam Injil Yohanes 15, ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya tambahkan satu ayat ini, karena ayat ini aneh. Kok bisa kita minta apa saja diberikan? Siapa yang nggak pengen? Angkat tangan, siapa yang nggak pengen? Aku nggak pengen tuh minta apapun diberikan. Ini ayat luar biasa loh. Tapi kuncinya satu, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau firman Allah yang menyatakan kehendak Allah itu tinggal di dalam kita, maka apa yang menjadi keinginan kita adalah selaras dengan keinginan Allah. Betul ya? Jadi pahami, kalau firman Allah itu tinggal di dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita, berarti juga kita akan memiliki hati dan pikiran Kristus. Kalau kita sudah memiliki hati dan pikiran Kristus, yang kita minta juga adalah yang selaras dengan pikiran dan hati Kristus. Dan itu pasti akan dikabulkan, karena tidak mungkin Kristus melawan kehendaknya sendiri. Lah kalau begitu kan kayak bermain kata-kata saja ya. Apa Yesus hanya bermain kata-kata? Tidak. Karena orang dapat belajar untuk memiliki hati dan pikiran Kristus. Caranya gimana? Ya caranya adalah mendengarkan firman Allah, melakukan terus-menerus, dan ketika kita gagal melakukannya, atau ketika kita tidak mampu untuk menangkap kebenarannya, kita terus berproses untuk dimurnikan dan disempurnakan, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan hal yang ideal, bukan hal yang muluk-muluk. Ini hal yang sederhana. Yesus saja juga pernah kok punya keinginan yang berbeda dengan Bapa. Saat di Getsemane itu, Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu jadi. Lama-lama tahu ya, doa yang berikutnya Yesus mengatakan, ya sudah kalau tidak bisa, jadilah kehendakmu. Sudah mengubah doanya. Karena di dalam doa, dia mulai mengenal akan maksud Allah, dan mulai membaca, oh begini rencana Allah. Ya sudah, saya akan tunduk. Disinilah proses orang percaya yang dibentuk dengan maksud untuk tinggal di dalam rencana Allah, itu akan membuahkan buah-buah yang nyata, saudara. Saya terus belajar tentang hal ini. Belum sampai kepada kesempurnaan, masih jauh. Tetapi saya melihat dari hari lepas hari, oh benar. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, kemuliaan Allah, maksud Allah, rancangan Allah, cara-cara Allah, maka kita mulai meninggalkan hal-hal yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu jahat. Jangan dibayangkan jatuh hanya membunuh, mencuri. Jahat itu semua keinginan, perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang melawan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita sudah demikian, sungguh kita ini akan menjadi seperti terang. Dan itu akan berbeda dengan kegelapan. Kegelapan itu, orang itu disinari dengan terang, dia mungkin akan mencari tutup, mencari topeng atau mencari perisai untuk menangkis segala terang itu supaya tidak kelihatan akan kesalahannya. Ketika orang yang terang, yang punya terang itu melihat, terang itu memperlihatkan apa yang ada yang salah di dalam dirinya, maka dia akan segera membereskannya. Seperti gambaran tentang tinggal di dalam pokok anggur. Ranting yang tidak berbuah dipangkasnya. Hal-hal yang membuat hidupnya tidak berbuah, yang tidak menghasilkan buah, yang menjadi jerat dan menjadi penghalang akan kasih karunia Allah, itu harus diletakkan, dibuang. Dan bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, ini tidak terjadi. Bagi contoh, di dalam kepercayaan lain, itu ada kebiasaan bersumpah. Dalam agama Kristen tidak ada, Kristiani tidak boleh bersumpah. Karena Yesus mengatakan, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan sekali-kali bersumpah. Kenapa? Karena yang kita katakan itu adalah kebenaran. Tidak boleh kita berpikir bahwa enggak apa-apa aku berbohong sedikit, nanti aku tutup dengan kebaikan yang lain. Karena tidak dapat dijual belikan perbuatan baik itu. Tuhan tidak bisa disogok, ya, disuap. Surga dibeli, tidak bisa. Nah ini memang bagi orang Jawa agak sulit ya, karena orang Jawa ini punya pandangan harmoni, itu yang nilai yang paling penting, terutama yang masih tradisional sekali, yang sudah bertumbuh saya kira mulai, kemudian tidak selamanya begitu. Harmoni memang penting, Yesus membawa damai sejahtera, tetapi ketika harus dipertentangkan dengan kebenaran, maka tidak boleh kompromi dengan dosa. Nah di sini orang Jawa cenderung untuk artinya kebudayaan Jawa cenderung kalau ada yang salah ya sudah didiamkan saja daripada konflik. Ya kalau misalnya ada satu hal yang salah, ya tidak berani ngomong. Kenapa? Karena saya nanti akan menyakiti orang lain, karena nanti akan menjadi masalah buat saya, karena saya akan punya banyak musuh dan sebagainya. Padahal Yesus mengatakan bahwa dunia ini atau orang lain akan memusuhi kamu kalau kamu mengikut aku. Jangan karena itu adalah karena takut dimusuhi lalu kemudian kita tidak berani menyatakan kebenaran. Contoh yang lain, orang lain itu banyak yang iri hati. Ketika orang mendengarkan ada temannya yang berhasil dan kita tahu bahwa orang itu punya kelemahan, maka kita akan cepat-cepat menyatakan tentang kelemahannya, kesalahannya dia. Oh enggak begitu orangnya, dan kita akan cenderung menyalah-nyalahkan. Dan kalau kita sendiri disalahkan, walaupun kita ini salah, walaupun skalanya mungkin sekian persen aja, ada salah orang lain juga, kita akan mencari orang lain untuk disalahkan. Kita akan mencari kambing hitam. Itulah kelakuan orang-orang yang belum mengenal Allah. Berbeda dengan Paulus. Paulus sebagai orang yang telah bertobat, dia menyatakan, aku ini orang berdosa, aku ini sampah, ini dulu pembunuh, aku ini dulu nggak ada artinya. Sebab semua itu saya anggap sampah semua ketika aku mengenal Kristus. Kenapa? Karena aku tahu bahwa hanya karena anugerah Tuhan semua itu dapat saya lakukan. Orang yang mengenal Kristus, dia akan mengeluarkan kata-kata berkat. Dia akan menyatakan kebaikan-kebaikan orang lain. Kalaupun dia menyatakan kesalahan orang lain, tadi saya katakan bahwa yang salah ya, tidak, itu sungguh-sungguh dalam rangka untuk mendorong orang itu untuk bertobat. Bukan menjadi bahan pembicaraan di belakang. Kalau di belakang, orang cenderung untuk ngerasani, untuk ngerumpi yang jelek. Wah ini begini-begini, aku sudah ngumpul.
Jangankan jemaat, para hamba Tuhan pun banyak yang kalau sudah kumpul ngomongin orang, ngomongin itu, ngomongin ini. Saya mau katakan, yang Tuhan kehendaki adalah kalau kita berkumpul dan membicarakan orang lain, bicarakanlah hal-hal yang baik dari orang lain. Orang ini baik, orang itu baik. Kalau ada yang mengatakan orang ini jelek begini, iya tetapi dia begini, dia punya kebaikan begini. Itu adalah terang. Terang membawa damai sejahtera, terang bukan membawa hasutan-hasutan, hoaks-hoaks, memecah belah, ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya. Lalu kesalehan seperti apa yang dilakukan oleh orang percaya? Apakah orang percaya itu dia berdoa? Apakah dia berpuasa? Apakah dia bersedekah? Yesus mengajarkan bahwa semua dilakukan di tempat yang tersembunyi, ya. Tidak dilakukan dengan cara berbicara bahwa aku ini sudah melakukan ini, apalagi mengundang wartawan dan sebagainya. Di syuting, berbuat baik. Orang yang mengenal Allah tidak akan mengharapkan bahwa perbuatan baiknya itu diketahui orang lain supaya dia mendapatkan pujian. Kalaupun dia melakukan itu, orang lain tahu, dalam rangka untuk mendorong orang lain juga berbuat baik. Tapi dia akan kembalikan kemuliaan itu hanya kepada Allah. Tuhan yang memberikan saya ini semua, dan saya hanya meneruskan saja. Mungkin seperti itu, supaya orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Tapi orang tidak akan mengatakan, aku nih begini, aku dulu sudah begini, dulu saya yang menyumbangkan itu, dulu saya yang begini. Wah, orang-orang yang sudah mengenal Allah akan meninggalkan cara berpikir seperti itu. Tetapi dunia ini, saudara, masih banyak yang belum mengenal Allah. Masih banyak yang belum mengenal terang itu. Sehingga kasih karunia yang besar itu tidak menjadi sumber kekuatan untuk berubah. Karena kalau orang tidak berdasarkan anugerah, dia akan pakai hitung-hitungan. Supaya saya tidak kehilangan, saya nggak rugi. Dia pakai hitung-hitungan, amalku, perbuatan baikku, dosaku, semuanya dihitung-hitung, supaya apa? Supaya saya bisa memenuhi syarat. Tapi ketika orang itu sudah mengenal Kristus, maka satu hal yang harus dilakukan, mengikut Yesus Kristus. Mengikut Yesus Kristus. Itu artinya meninggalkan cara yang lama dan mengikuti teladan dan segala perilaku, sikap, prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan dan teladankan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita dipanggil untuk bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan membuka hati kita. Hati yang bersih tidak pasti akan memancarkan terang dari Tuhan. Tapi hati yang kotor itu ibarat cermin yang buram. Cahaya Tuhan tidak bisa memancar karena tertutup oleh buramnya kekotoran dalam hati. Ketika kita meletakkan semua motivasi, mencari pujian, mencari penghargaan, mencari kemenangan dibanding orang lain, mencari hawa nafsu kita di atas dari mencari kemuliaan Tuhan, maka semuanya itu akan menutup cermin hati kita, kita tidak bisa menjadi terang itu. Tetapi ketika kita membuka semuanya, semua yang kita punya yang salah, letakkan di hadapan Tuhan, dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, siapakah aku, hamba yang tidak berguna. Tapi kalau Engkau mau pakai kami Tuhan, Engkau mau pakai aku Tuhan, pakailah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di situ terang akan bersinar, orang akan melihat, hei, ada Tuhan di situ. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam saat teduh dan doa.
Bapa kami yang baik. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa kuasa-Mu akan menjadi nyata. Doa-doa kami akan Kau dengarkan Tuhan. Ketika kami membuka hati kami menjadi seperti cermin yang bersih. Meletakkan semua kesalahan, hawa nafsu, keangkuhan kami, keinginan-keinginan daging kami, ketidakpuasan dan pemberontakan kami kepadamu Tuhan. Kami meletakkan semua itu dan membawa Kristus, mengundang Kristus dalam hati kami menjadi penguasa. Sehingga ketika Tuhan, firman Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan tinggal dalam hati kami, dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, maka kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja. Jawab doa-doa kami, menganugerahkan segala maksud-Mu yang terbaik, melampaui daripada yang kami pikirkan, dan menjadikan kami saluran berkat Tuhan. Bapa Surgawi, dengarkan doa kami, yang kami pasrahkan kepadamu, sebagaimana Yesus pasrah kepadamu, dan menaikkan doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelumnya kita naikkan doa syafaat kita untuk saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan topengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia, kami saat ini bersyafaat kepadamu, mohon Tuhan, kiranya Engkau tengok saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini di dalam ibadah, walaupun secara online oleh karena sakitnya. Kami mohon Tuhan, Kau berikan kekuatan pada yang sakit, bahkan Kau memberikan pemulihan menurut kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Darmin Poncepawiro. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Stikawanto, untuk Bapak Supriyo Hadi, untuk Bapak Sunarjo, untuk para Adiyuswo ya Tuhan, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan fisik mengalami kelemahan.
Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber damai sejahtera, dan Tuhan akan melakukan segala yang terbaik untuk hidup dan tubuh kami, Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberikan kekuatan di tengah-tengah pandemi pada kami semua, dijauhkan dari segala penyakit dan segala mara bahaya, serta komplikasi yang tidak perlu. Khususnya untuk yang sudah menerima vaksin dan yang belum dan akan menerima vaksin, juga Tuhan Engkau menolong supaya semuanya dapat menjadi baik. Karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang baik untuk kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk para pelayan-Mu, untuk para majelis gereja, natua, diakan, pendeta, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus di persekutuan kategorial, baik adiuswa, dewasa, dewasa muda, muda remaja, serta sekolah minggu atau komisi anak. Demikian pula Tuhan untuk pelayan-Mu dalam ibadah, tenaga gereja, dan juga kami berdoa, Tuhan juga berkati panitia, Paskah, dan unduh-unduh. Kami menyerahkan untuk semua panitia dan semua tim di dalam penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan juga Tuhan untuk para pelayan-Mu di lingkup yang lebih luas, di klasis, di sinode, di PGI wilayah, maupun juga di PKGS. Dan demikian pula di lingkup Kristiani atau lingkup Okumene yang ada di sekitar kami. Engkau memakai kami dan semua hamba-hamba-Mu Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu dan menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk para pengajar, para penegak hukum, untuk pemerintah kami juga Tuhan, dari pusat sampai pelosok, untuk para wakil rakyat, untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam kesejahteraan bangsa kami. Engkau berkati semua Tuhan, dan jauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang jahat. Kami juga berdoa bersama-sama dengan seluruh bangsa kami, memohonkan pemulihan bersegera Tuhan, untuk kondisi bangsa kami, dan kami minta kepadamu dengan iman, bahwa Engkau akan mempercepat Tuhan, proses pandemi ini, supaya kami bisa segera melanjutkan kehidupan kami, sekalipun dengan sejumlah kebiasaan yang baru, tetapi kami bisa kembali menjalani kehidupan yang normal di dalam kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan pada kami. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan untuk semua warga jemaat yang bermasalah Tuhan, di dalam segala keunikan masalahnya, baik dalam keluarga, baik di dalam anak cucunya yang sekolah, dan juga di dalam proses mencari pekerjaan atau pasangan hidup atau pengembangan usahanya. Aku berkati semuanya Tuhan menjadi baik dan menghasilkan buah, dan semuanya adalah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkanlah kami semua dari segala pilihan-pilihan atau keputusan yang salah Tuhan di dalam tindakan-tindakan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau merancang yang baik dan kami ingin tinggal di dalamnya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk semua umat-Mu seluruh dunia yang menghadapi kemiskinan, kelaparan, bencana alam, juga bencana wabah ini Tuhan. Demikian pula untuk segala macam penyakit lain, untuk segala macam kondisi karena perang, karena pengungsian, karena intimidasi, bahkan aniaya Tuhan. Engkau tolong Tuhan umat-Mu, dan Engkau biarkan mereka dapat hidup di dalam anugerah demi anugerah, dengan kebersamaan dengan saudara yang lain. Tuhan, Allah kami yang hidup, kami serahkan semua hidup kami persembahkan milik kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya
ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan keselamatannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 22. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan persembahan kami ini. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya. Sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gerejamu di GKJ Karangalit ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Bagi saudara-saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sebentar lagi ibadah akan usai. Kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan kepada kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia dan jalanilah hidup seturut firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan menyanyikan nyanyian penutup. Saya mau ikut Yesus dari Kidung Jemaat 375, baitnya yang pertama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.